belajar bagaimana cara menggunakan mikrometerskop yang baik dan benar. Sebelumnya, udah ada yang tahu cara pakai mikrometerskop belum? Kalau belum tahu, yuk ikuti langkah-langkah kami. Mikrometerskop adalah alat pengukur ketebalan dan panjang benda dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mikrometerskop adalah alat yang sangat akurat dalam pengukuran, jadi sangat membantu dalam industri, manufaktur, laboratorium, atau sektor permesinan. Berikut adalah cara menggunakan dan membaca mikrometerskop. Langkah yang pertama adalah persiapan. Pastikan mikrometer dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran. Pastikan juga bahwa benda yang akan diukur sudah bersih dari debu atau kotoran. Berikutnya, pastikan posisi skala mikrometerskop berada di 0. Tutup rahang luar mikrometer sepenuhnya dan putar roda skala utama hingga angka 0 pada skala utama berada di bawah garis 0 pada skala nonius. Berikutnya adalah letakkan benda. Tempatkan benda yang akan diukur di antara rahang luar dan rahang dalam mikrometer. Pastikan benda tersebut terletak dengan rata di antara kedua rahang. Kemudian, putar roda nonius dengan hati-hati hingga rahang dalam menyentuh benda dengan lembut. Jangan terlalu keras menekannya. Untuk membaca mikrometerskop, yang pertama kita harus melihat skala utama dan skala noniusnya. Jika kita melihat skala utama dari tipek ini, kita bisa melihat bahwa skala utamanya itu 13 mm, sedangkan skala noniusnya yaitu 35. Berarti kita harus mengalihkan 35 dengan 0,01. Jika dikalikan, maka mendapatkan hasil 0,35. Jika dijumlahkan, 13 ditambah 0,35 menjadi 13,35. Jadi untuk ketebalan Tipex ini yaitu 13,35 mm. Untuk mengeluarkan benda dari mikrometerskop, kita harus memutar skala namanya. Benda yang kedua, kita harus meletakkan benda tersebut di antara rahang mikrometerskop. Lalu kita memutar skalanya. Untuk mengukur tebal benda kedua, kita harus melihat skala utama dan skala noniusnya. Untuk benda kedua ini, skala utamanya yaitu 4 mm. Untuk skala noniusnya ada 0,20 mm. Jadi ketebalan benda kedua yaitu 4,20 mm. Setelah mengukur benda kedua, kita harus mengeluarkan benda tersebut dengan memutar skalanya. Setelah menggunakan mikrometerskop, kita harus mengembalikannya dalam posisi semula, Yaitu di angka 0. Masukkannya dalam kotaknya kembali. Berikut adalah cara mempersiapkan, menyimpan, dan merawat mikrometerskop yang baik dan benar. Cara mempersiapkan mikrometerskop untuk kita gunakan yaitu adalah dengan memastikan mikrometerskop dalam keadaan bersih dan terbebas dari kotoran. Bisa kita lihat mikrometerskop yang kita gunakan sini sudah bersih dan terbebas dari kotoran. Dan cara membersihkan mikrometerskop yaitu dengan bisa menggunakan tisu basah ataupun tisu kering. Sebaiknya hindari menggunakan air karena mikrometerskop berbahan aluminium atau besi yang jika terkena air akan mudah berkarat. Selanjutnya, pastikan keadaan mikrometerskop dalam skala 0.
Dan jika sudah dipastikan dalam keadaan nol, kita bisa mengembalikannya kembali dalam kotaknya dan menutup rapat agar terbebas dari debu dan kotoran. Berikut adalah tips menyimpan mikrometer skrup yang baik dan benar. Yang pertama, simpan di tempat yang khusus. Jangan disimpan di sembarang tempat dengan alat-alat yang lain, tapi simpan mikrometer skrup di tempat yang benar. Selanjutnya, periksa kondisi alat mikrometer skrup secara rutin dan teratur. Pastikan bahwa mikrometer skrup dalam keadaan yang baik dan tidak berkarat. Yang terakhir, gunakan mikrometer skrup sesuai dengan kegunaannya. Jangan digunakan untuk bahan-bahan yang tidak penting ya teman-teman, atau bisa merusak mikrometer skrup itu sendiri seperti bahan-bahan kimia. Apa ya tips menghindari kesalahan menggunakan mikrometer skrup? Kamu punya tipsnya nggak, Ken? Ada dong. Jadi tips yang pertama adalah jangan terlalu menekan rahang mikrometer skrup karena bisa menyebabkan kerusakan objek dan ketidakakuratan pengukuran. Tips kedua adalah ratakan permukaan objek ukur dan permukaan rahang mikrometer skrup untuk menghindari kesalahan pengukuran. Dan tips terakhir, jangan lupa untuk mengunci mikrometer skrup dengan benar untuk menghindari kesalahan pengukuran juga. Jadi itu tips dari saya. Oh alah, tipsnya kayak gitu. Makasih, Ken. Ya, sama-sama. Oke, segini dulu ya penjelasan dari kami Sobat Spam Fiska. Semoga bermanfaat. Jangan salah lagi ya. Tidak. Menyimpan sorry. Tempat ya teman-teman, tapi di Raga Miko tau.